Astronaut. Hari ini, kita akan mengungkap sebuah realitas geopolitik yang sering terabaikan, namun merupakan fondasi bagi keamanan dan kemakmuran global, peran sentral Indonesia sebagai penjaga gerbang maritim dunia. Sebuah posisi yang ditakdirkan oleh geografi yang unik dan strategis. Kita berbicara bukan hanya tentang batas-batas teritorial yang harus dipertahankan dari ancaman luar, tetapi tentang kendali atas jalur pelayaran terpenting di planet ini, dan kedaulatan atas kekayaan hayati laut yang tak tertandingi, yang merupakan aset pangan global yang sangat berharga. Tesis sentral kita hari ini sangatlah jelas dan provokatif. Indonesia, dengan posisi geografisnya yang unik, adalah aktor kunci yang menentukan stabilitas ekonomi global melalui kontrol dan pengawasan Selat Malaka, serta kedaulatan penuh atas stok ikan terbesar di dunia. Ini adalah posisi yang memberi Indonesia leverage diplomasi yang luar biasa di forum internasional, namun juga tanggung jawab keamanan yang masif dan menuntut. Video ini akan membedah secara mendalam mengapa Jakarta menjadi penentu harga komoditas global hanya karena posisi lautnya yang strategis, dan mengapa menjaga kedaulatan perikanan kita adalah garis pertahanan pertama melawan neokolonialisme ekonomi yang secara halus mencoba mencuri kekayaan laut kita. Bersiaplah untuk memahami mengapa lautan Indonesia adalah medan pertempuran strategis dan ekonomi abad ke-21 yang harus kita menangkan demi masa depan. Bangsa, stabilitas di perairan Indonesia memiliki resonansi global yang signifikan. Gangguan kecil di Selat Malaka dapat memicu krisis ekonomi yang serentak terasa di Beijing, Tokyo, dan kota-kota industri di Eropa. Indonesia adalah jembatan alami yang menghubungkan dua samudra terpenting, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Memahami geopolitik laut Indonesia adalah kunci untuk memahami peta kekuasaan global yang baru dan bagaimana Indonesia mengklaim tempatnya di sana. Tonton sampai akhir untuk mengetahui bagaimana kedaulatan laut kita terkait langsung dengan kemakmuran Anda. Selat Malaka, choke point global dan urat nadi. Perdagangan dunia Selat Malaka adalah choke point atau titik sempit strategis yang paling vital dan paling sering dilewati di dunia. Dan peran Indonesia dalam pengawasannya sangatlah krusial. Selat ini merupakan jalur pelayaran terpendek dan paling efisien yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, menjadikannya urat nadi utama bagi perdagangan global dan logistik energi. Lebih dari sepertiga perdagangan dunia, termasuk 80% pasokan minyak dan gas alam cair LNG yang krusial untuk industri ke Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan melewati selat ini setiap hari. Sebuah volume yang tak terbayangkan. Gangguan, baik oleh perompakan, illegal fishing, atau konflik militer, akan secara instan melumpuhkan rantai pasok global dan memicu lonjakan harga energi di seluruh dunia. Indonesia, bersama Malaysia dan Singapura, bertanggung jawab penuh atas keamanan maritim di selat ini di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS, yang menegaskan hak lintas damai dan kewajiban pengamanan. Peran Indonesia sangat penting dalam operasi anti perompakan, pengawasan lalu lintas kapal, dan menjaga keselamatan navigasi di perairan yang sempit ini yang penuh dengan risiko. Posisi Indonesia di bagian selatan Selat Malaka menjadikannya penentu utama dalam penegakan hukum dan pencegahan insiden yang dapat mengancam jalur logistik global ini. Ketidakmampuan Indonesia menjaga keamanan Selat Malaka sama dengan mengancam stabilitas ekonomi Asia Timur dan global secara keseluruhan, sebuah tanggung jawab yang sangat besar dan menuntut kedaulatan sumber daya ikan, harta karun pangan, dan ekonomi biru, selain jalur logistik energi dan perdagangan. Indonesia adalah pemilik sah dari kedaulatan sumber daya ikan yang tak ternilai harganya, sebuah harta karun pangan yang menentukan ketahanan pangan regional dan global. Perairan Indonesia berada di pusat segitiga terumbu karang Coral Triangle, menjadikannya rumah bagi keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, sebuah aset genetik yang tak tergantikan. Stok ikan di Indonesia, termasuk tuna, udang, dan berbagai jenis ikan konsumsi, adalah salah satu yang terbesar dan paling beragam di planet ini. Kekayaan ini adalah fondasi bagi ekonomi biru Indonesia di masa depan, yang bertujuan memaksimalkan potensi laut secara berkelanjutan, bukan secara eksploitatif yang merusak lingkungan. Kedaulatan atas sumber daya ikan ini berarti Indonesia memiliki hak eksklusif untuk mengelola, mengeksploitasi, dan melestarikan kekayaan lautnya di zona ekonomi eksklusif ZAI yang sangat luas. Menjaga kedaulatan ini adalah garis pertahanan pertama Indonesia
dalam memastikan ketahanan pangan nasional, menyediakan protein bagi ratusan juta penduduk, dan mencegah eksploitasi oleh pihak asing yang hanya mencari keuntungan cepat dan merusak lingkungan. Kekayaan ikan ini adalah aset ekonomi jangka panjang Indonesia yang harus dijaga dari ancaman yang terus meningkat. Ancaman ilegal, unreported, unregulated EU fishing. Ancaman terbesar yang secara langsung menyerang kedaulatan sumber daya ikan Indonesia adalah EU fishing atau penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi. Kegiatan ilegal ini diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi hingga miliaran dolar per tahun bagi negara, sebuah kerugian yang setara dengan anggaran pembangunan infrastruktur. Kapal-kapal asing seringkali menggunakan teknologi canggih, kapal berbendera ganda dan jaringan transnasional yang terorganisir, mencuri ikan di perairan Indonesia secara masif dan merusak ekosistem dengan alat tangkap terlarang. EU fishing adalah bentuk neokolonialisme ekonomi di mana negara-negara lain mengambil kekayaan pangan Indonesia tanpa izin, tanpa membayar pajak, dan tanpa memedulikan keberlanjutan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas, termasuk penenggelaman kapal asing yang terbukti mencuri, untuk mengirimkan pesan yang kuat bahwa kedaulatan laut tidak dapat dipermainkan dan akan dipertahankan dengan kekuatan penuh. Upaya penegakan hukum ini memerlukan investasi besar dalam sistem pengawasan maritim, drone laut tanpa awak, dan kolaborasi intelijen regional untuk melacak dan menghentikan pelaku EU fishing. Menjaga kedaulatan laut adalah perjuangan yang berkesinambungan dan menunjukkan tekad Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, diplomasi maritim Indonesia, dan Konstitusi Laut Dunia (UNCLOS). Peran Indonesia dalam geopolitik laut didukung kuat oleh diplomasi maritim yang cerdas dan berpegang teguh pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, yang sering disebut sebagai Konstitusi Laut Dunia. Indonesia secara konsisten memperjuangkan penegakan UNCLOS sebagai kerangka hukum internasional, terutama dalam penetapan hak-hak ZEI dan perairan kepulauan archipelagic state principle yang merupakan inti kedaulatan Indonesia. Diplomasi ini bertujuan memastikan bahwa hak-hak kedaulatan Indonesia atas kekayaan laut diakui secara internasional dan dihormati oleh semua pihak. Indonesia menggunakan forum regional dan global untuk mempromosikan kerjasama keamanan maritim, tetapi juga untuk menuntut pertanggungjawaban dari negara-negara yang kapalnya terlibat dalam EU fishing atau pelanggaran batas kepemimpinan Indonesia dalam forum seperti ASEAN dan Indian Ocean Rim Association. LRA sangat penting untuk menggalang dukungan regional dalam melawan ancaman transnasional di laut, dari perompakan hingga kejahatan lingkungan. Indonesia harus menjadi inisiator dalam setiap perumusan kebijakan laut global dan regional, memposisikan diri sebagai pemimpin solusi Laut Cina Selatan, zona ketegangan, dan dilema kedaulatan Natuna. Meskipun bukan klaiman stat utama, tidak mengklaim pulau-pulau sengketa. Posisi geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan zona ketegangan di Laut Cina Selatan LCS menempatkannya dalam dilema geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. LCS adalah jalur pelayaran penting bagi perdagangan Indonesia, dan ketidakstabilan di sana dapat mengganggu ekspor dan impor Indonesia. Indonesia harus secara cermat menavigasi dilema antara menjaga hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar dan secara tegas menegakkan kedaulatan di perairan Natuna yang sering dimasuki kapal penjaga pantai asing yang mengklaim batas insiden di zona ekonomi eksklusif ZEI. Natuna dengan kapal penjaga pantai Tiongkok adalah ujian nyata terhadap kedaulatan dan prinsip bebas aktif Indonesia. Indonesia harus secara tegas menolak klaim historis Tiongkok yang melanggar UNCLOS sambil tetap menjaga netralitas politik dalam persaingan kekuatan besar. Diplomasi dan penegakan hukum di Natuna adalah pertaruhan besar bagi kredibilitas Indonesia, menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia akan mempertahankan kedaulatan ZEI-nya dengan segala cara. Bintang-bintang investasi infrastruktur maritim dan visi poros maritim dunia. Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan hanya slogan politik. Ini memerlukan investasi masif dan terencana dalam infrastruktur maritim. Hal ini termasuk pengembangan pelabuhan hub dan spoke, jaringan logistik laut antar pulau, dan modernisasi industri perkapalan nasional. Membangun konektivitas laut yang kuat antar pulau adalah kunci untuk menyeimbangkan ekonomi domestik dan memperkuat kehadiran negara di perairan terluar, terutama di perbatasan.
peningkatan kemampuan Search and Rescue Air, penegakan hukum, dan pertahanan laut juga menjadi bagian integral dari visi ini. Infrastruktur yang kuat akan memungkinkan Indonesia untuk lebih efektif memproyeksikan kekuatannya di ZEA dan perairan teritorial, memastikan pengawasan yang lebih baik terhadap illegal fishing dan perompakan. Poros maritim dunia adalah strategi untuk mengubah posisi geografis yang pasif menjadi keunggulan geopolitik yang aktif dan berdaulat, memperkuat identitas maritim bangsa. Teknologi pengawasan maritim dan senjata drone laut menjaga kedaulatan laut yang sangat luas sekitar 6 juta km persegi adalah tugas yang mustahil tanpa teknologi modern yang canggih. Indonesia harus berinvestasi dalam sistem pengawasan maritim surveillance yang canggih, termasuk drone laut tanpa awak UAS, satelit pengintai, dan sistem pengenalan otomatis AIS Automatic Identification System yang terintegrasi. Teknologi ini memungkinkan aparat penegak hukum TNI, AL dan Bakamla untuk melacak kapal asing secara real-time dan merespons ancaman lebih cepat daripada menggunakan patroli konvensional. Penguasaan teknologi ini bukan hanya tentang membeli peralatan mahal, tetapi tentang membangun kedaulatan teknologi untuk mengolah data maritim secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada intelijen asing. Teknologi adalah mata dan telinga Indonesia di lautan luas, yang memungkinkan pertahanan wilayah maritim yang efektif dan efisien. Ancaman non-tradisional, narkoba, perompakan, dan migrasi ilegal peran Indonesia dalam menjaga laut melampaui konflik militer. Indonesia juga menghadapi ancaman non-tradisional yang bersifat transnasional, seperti penyelundupan narkoba, perompakan terorganisir, dan migrasi ilegal. Jalur laut Indonesia sering digunakan oleh jaringan kriminal internasional yang mengeksploitasi kerentanan wilayah perbatasan. Penegakan hukum di laut menjadi tugas yang kompleks, memerlukan kerjasama antara berbagai instansi bea cukai, Polair, TNI AIR, Bakamla, dan koordinasi regional. Ketidakstabilan di perairan ini dapat mempengaruhi keamanan regional secara keseluruhan. Memerlukan respons yang terkoordinasi, balancing act dan prinsip bebas aktif di lautan di tengah persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok di Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia wajib menjalankan prinsip bebas aktif di lautan. Ini berarti Indonesia tidak memihak blok manapun, namun secara aktif berinteraksi dengan keduanya untuk kepentingan nasional, menarik investasi dari kedua belah pihak. Indonesia harus menerima latihan militer dan investasi dari kedua belah pihak, tetapi menolak penggunaan pangkalan militernya oleh kekuatan asing. Strategi balancing act ini memungkinkan Indonesia untuk menarik investasi dan teknologi dari semua pihak sambil mempertahankan otonomi politik dan keamanan di wilayah maritimnya. Indonesia harus menjadi kekuatan yang dihormati oleh semua pihak. Bintang-bintang peran Laut Natuna Utara dalam ketahanan energi dan kedaulatan zona ekonomi eksklusif ZEA. Laut Natuna Utara adalah wilayah yang memiliki signifikansi ganda bagi Indonesia. Bukan hanya tentang perikanan dan kedaulatan teritorial, tetapi juga mengandung cadangan gas alam dan minyak yang sangat besar, yang krusial untuk ketahanan energi nasional dan potensi ekspor jangka panjang. Cadangan gas di Natuna merupakan salah satu yang terbesar di Asia. Penegasan kedaulatan di ZEA Natuna secara langsung melindungi aset energi strategis ini dari gangguan dan klaim asing, terutama dari Nindas Land Tiongkok yang melanggar UNCLOS. Indonesia harus mempercepat eksplorasi dan eksploitasi gas di wilayah ini untuk mematenkan klaimnya secara efektif di mata internasional dan menghindari tuduhan silent occupation. Kedaulatan energi ini adalah pilar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan, klaim Tiongkok atas zona perikanan tradisional di ZEA Indonesia adalah bentuk creeping aggression yang harus dilawan dengan diplomasi yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten. Indonesia harus meningkatkan kehadiran militer dan Bakamla di Natuna untuk memastikan kapal asing tidak dapat beroperasi secara ilegal. Pembangunan infrastruktur sipil dan militer di Kepulauan Natuna juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Mengubah pulau terluar menjadi pos pertahanan yang efektif, bintang-bintang hubungan dengan Australia dan kerjasama keamanan di wilayah timur. Hubungan keamanan maritim dengan Australia sangat penting untuk menjaga stabilitas di wilayah timur Indonesia, khususnya di Laut Timur dan sekitar perairan Papua. Australia memiliki teknologi pengawasan maritim canggih yang dapat membantu Indonesia. Kerjasama dalam patroli perbatasan
Latihan bersama dan pertukaran intelijen membantu Indonesia melawan transnational crime, penyelundupan, dan illegal fishing di wilayah yang luas ini. Kemitraan ini memperkuat kemampuan Indonesia dalam menjaga perairan yang sangat luas, dari Selat Sunda hingga Samudra Pasifik. Namun, kerjasama ini harus dilakukan atas dasar kesetaraan dan saling menghormati kedaulatan. Menghindari persepsi bahwa Indonesia bergantung pada kekuatan asing untuk menjaga wilayahnya sendiri. Diplomasi Indonesia harus memastikan bahwa kerjasama keamanan ini tetap dalam bingkai bebas aktif dan tidak menyeret Indonesia ke dalam aliansi militer formal. Perjanjian keamanan maritim harus secara jelas mendukung kepentingan nasional Indonesia dalam mempertahankan ZKI-nya. Bintang. Tantangan polusi laut dan dampak pada citra maritim Indonesia menghadapi tantangan polusi laut yang parah, terutama sampah plastik, yang secara langsung merusak ekosistem dan citra wisata bahari kelas dunia yang sedang dibangun. Upaya menjaga kedaulatan laut juga harus mencakup perang melawan polusi, karena laut yang tercemar adalah laut yang rentan dan secara ekonomi mati. Indonesia harus memimpin dalam inovasi pengelolaan limbah laut dan zero waste, mengubah sampah menjadi aset ekonomi. Seperti yang dibahas sebelumnya, polusi laut tidak hanya masalah lingkungan. Itu adalah masalah kedaulatan ekonomi. Kerusakan ekosistem laut akibat polusi secara langsung mengurangi stok ikan dan merusak terumbu karang yang menjadi daya tarik pariwisata. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi pengelolaan limbah laut, plastik to fuel, dan regulasi yang ketat terhadap pembuangan limbah kapal harus menjadi prioritas nasional. Citra Indonesia sebagai ocean keeper harus didukung oleh laut yang bersih. Potensi industri perkapalan dan kemandirian pertahanan maritim Indonesia harus membangun industri perkapalan nasional yang kuat, tidak hanya untuk perdagangan dan logistik, tetapi juga untuk pertahanan. Kemampuan memproduksi kapal patroli, kapal perang, dan kapal logistik sendiri adalah inti dari kemandirian pertahanan maritim. Hal ini mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dari negara asing dan memberikan kontrol lebih besar atas desain, pemeliharaan, dan modifikasi armada laut. Kemandirian industri pertahanan ini menciptakan efek ganda, memperkuat TNI AL dan Bakamla, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi di sektor strategis. Investasi pada PT PAL dan galangan kapal swasta harus didorong, menjadikan Indonesia mampu membangun kapal patroli cepat untuk penegakan hukum di ZTE. Kedaulatan maritim dimulai dengan kedaulatan industri perkapalan, kerjasama regional ISEA, dan Code of Conduct CEC. Indonesia harus terus mengambil peran kepemimpinan dalam ISEA untuk mendorong stabilitas maritim. Mendorong finalisasi Code of Conduct CEC di Laut Cina Selatan adalah kunci untuk mengurangi risiko insiden dan konflik di wilayah sengketa. Indonesia, sebagai honest broker, harus memastikan COC yang dihasilkan memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif dan tidak hanya bersifat retoris. Stabilitas regional adalah prasyarat bagi keamanan nasional Indonesia. Indonesia juga harus memimpin dalam inisiatif ASEAN Maritime Forum untuk membahas isu-isu non-tradisional, seperti transnational crime dan keamanan siber maritim. Keberhasilan dalam diplomasi ASEAN memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi dengan kekuatan besar, menjadikan Indonesia suara kolektif Asia Tenggara, tantangan kedaulatan data maritim dan intelijen di era informasi. Kedaulatan data maritim sama pentingnya dengan kedaulatan teritorial. Data tentang pergerakan kapal, sumber daya ikan, dan aktivitas laut seringkali dikuasai oleh perusahaan satelit atau intelijen asing. Indonesia harus berinvestasi dalam sistem satelit dan data center sendiri untuk mengolah data maritim secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada intelijen asing. Penguasaan data ini adalah kunci untuk mendeteksi illegal fishing secara akurat dan merencanakan operasi penegakan hukum yang efektif. Pembiayaan maritim Blue Finance dan investasi hijau. Visi ekonomi biru Indonesia memerlukan pembiayaan yang berkelanjutan. Blue Finance, pemerintah harus mengeluarkan obligasi biru Blue Bond untuk menarik investasi global ke proyek-proyek maritim yang berkelanjutan, seperti budidaya laut ramah lingkungan dan pengembangan energi terbarukan di pulau-pulau terpencil. Blue Finance harus menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi laut tidak merusak lingkungan. Sebuah komitmen yang menarik investor global. Penguatan Bakamla dan Coast Guard yang profesional. Indonesia membutuhkan lembaga Coast Guard yang kuat dan terpusat. Bakamla, Badan Keamanan Laut,
harus diperkuat mandatnya, teknologinya, dan koordinasinya dengan TNI AL dan instansi penegak hukum lainnya. Bakamla yang profesional dan modern adalah wajah penegakan hukum sipil Indonesia. Di laut, beroperasi berdasarkan hukum, bukan hanya kekuatan militer. Penguatan Bakamla ini penting untuk menanggapi ancaman non-tradisional secara efektif. Mempromosikan Maritime Domain Awareness MDA. Regional Indonesia harus mempromosikan kesadaran domain maritim MDA di tingkat regional dan global. MDA adalah berbagi informasi dan intelijen maritim antar negara untuk melawan ancaman bersama. Indonesia harus menjadi pusat pertukaran data MDA di Asia Tenggara, menunjukkan transparansi dan kepemimpinan dalam menjaga keamanan laut bersama. Bintang.